membuat setiap daerah leluasa, teman-teman, untuk mengelola daerahnya. Ya, yang penting sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah pusat juga, gitu ya. Oke. Nah, lahirnya otonomi daerah karena sebelumnya ada istilah namanya sentralisasi, sentral, memusat. Sebelum era reformasi, pembangunan memusat di kota-kota besar saja. Jakarta sebagai core-nya, kemudian di Jawa Timur ada Surabaya, ya, di Sumatera mungkin Medan dan sebagainya. Ini kan sifatnya memusat, teman-teman. Tidak ada penyebaran gitu ya. Jakarta dengan Surabaya saja bedanya luar biasa jauh. Kalau teman-teman main ke Sudirman, ke Tamrin, bandingkan di Indonesia ada nggak wilayah daerah yang semegah Jakarta di bagian Tamrin dan Sudirman gitu ya. Bukan bermaksud membandingkan, tapi ini contoh dari sentralistik di mana kebijakan pembangunan tuh lebih memusat di ibu kota gitu ya. Sehingga lahirnya otonomi daerah tahun 99 ini memungkinkan setiap daerah juga bisa berkembang sesuai dengan potensinya gitu ya. Nah, ada beberapa istilah yang familiar dalam otonomi daerah, teman-teman. Kata kuncinya sih kalau desentralisasi itu penyerahan wewenang, dekonsentrasi pelimpahan wewenang, tugas perbantuan, tim khusus ini perbantukan. Aku coba perjelas nih teman-teman. Desentralisasi lawan dari sentralisasi. Kalau sentralisasi itu memusat di satu titik ya, ibu kota doang misalnya. Tapi kalau desentralisasi berarti lawannya, dia menyebar. Di setiap daerah disebarkan pembangunan itu. Di setiap daerah dikembangkan pembangunan itu. Nah, maka kata kunci dari desentralisasi adalah penyerahan wewenang. Nih gue serahin Bali, nih gue serahin Kalimantan Timur, nih gue serahin Sumatera Utara. Itu yang diucapkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, biar mereka ngatur daerahnya, karena mereka yang paling tahu potensi di daerahnya. Nah, masalahnya urusan apa saja yang bisa diatur di daerah? Saya ambil contoh ada ekonomi, pendidikan, kesehatan, ya, apalagi teman-teman, budaya, seni, ya banyak sekali nanti aspek-aspeknya yang bisa diatur oleh pemerintah daerah. Ya, mungkin dalam pembiayaan ekonomi pendidikan kesehatan tetap melibatkan pusat. Ada istilah DAU, DAK, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Daerah diberikan itu oleh pusat. Ya. Nah, untuk urusan ekonomi misalnya, untuk urusan ekonomi daerah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kota-kota yang ada di daerah itu. Ya, Bandung misalkan mau membuat kota yang ramah lingkungan, yang hijau, ya. Bali misalnya mau membuat kota dengan tatanan pariwisata, ya, kota sejarah misalnya dan sebagainya. Ini kan kewenangan itu ada di daerah. Pempus nggak harus tahu sepenuhnya karena sudah diserahkan tuh ya. Tapi pertanyaannya ada nggak unsur Pempus yang terlibat di dalam desentralisasi? Jawabannya ada. Ya, contoh tadi kasus kesehatan yang ini. Nah, COVID-19 pada saat lockdown itu ya Tegal yang merupakan salah satu kota administrasi di Jawa Tengah tetap minta izin ke Kemenkes. Kota Tegal sebagai instansi daerah, Kemenkes sebagai instansi pusat. Padahal kesehatan katanya sudah diserahkan kepada daerah. Tapi ngapain daerah harus izin ke pusat? Pertanyaannya gitu ya. Ya, karena urusan kesehatan bagian dari desentralisasi di mana pusat menyerahkan tetapi nggak semuanya diserahkan, tetap ada keterlibatan. Nah, yang namanya desentralisasi itu diserahkan tetapi tetap ada kelibatan. Ya, contoh lain, di Jakarta ada PSBB, pemberlakuan berskala apa ya, PSBB, pemberlakuan sosial, pembatasan sosial berskala besar ya, lockdown istilahnya lah ya. Tetapi di pinggirannya Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok tidak melakukan itu. Nah, ini bukti bahwa daerah punya kewenangan untuk mengelola daerahnya. Karena Pemda sudah merasa wah bahaya nih kalau kalau masyarakat dibiarkan bepergian sementara kondisi COVID lagi bahaya. Maka dari situ muncullah kebijakan PSBB atau lockdown yang terjadi tadi di Tegal juga. Ekonomi, ya, kemudian pendidikan. Di Jakarta ada namanya Kartu Jakarta Pintar untuk siswa. Untuk mahasiswa ada namanya KJMU, bantuan pendidikan buat mereka tuh. Selain sekolahnya gratis, diberikan itu. Nah, kalau kita melihat misalnya ke Bogor, Jawa Barat, ini tidak diberikan. Mengapa ini bisa terjadi? Itu tadi desentralisasi memungkinkan daerah mengelola. Kalau daerahnya menganggap dia punya misalnya APBD yang cukup, dibiayai itu pendidikan. Ya udah, yang penting sekolah nanti kita biayai apa namanya lewat kartu Jakarta Pintar KJP Plus sekarang namanya. Dikasih biaya berapa ratus ribu dalam sebulan sekali itu.
Itu berbeda kebijakannya. Nah, kesehatan juga sama. Jadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan sebagainya ini urusan pusat yang sudah diserahkan, kata kuncinya diserahkan wewenangnya kepada daerah untuk mengelola. Istilah yang kedua namanya dekonsentrasi. Dekonsentrasi. Dari mana mau lihat istilah-istilah ini? Bukannya ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ya tentang pemerintahan daerah. Dekonsentrasi itu pelimpahan wewenang. Bedanya penyerahan sama pelimpahan apa? Kalau penyerahan diserahkan nih gue serahin, tetapi masih ada peran dari pusat. Tapi kalau dilimpahkan nih gue limpahin, pusat udah nggak mau peduli tuh, udah masa bodoh. Lu atur sendiri sebisa lu semampu lu, ya pusat tidak mau tahu. Contohnya BUMD, Badan Usaha Milik Daerah, ya. Badan Usaha Milik Daerah. Misalnya di Jakarta, saya ambil contoh Jakarta aja mungkin ya, yang ini. Di Jakarta ada namanya BUMD itu namanya Jakpro. Jakpro itu membangun Jakarta International Stadium, JIS itu yang terkenal itu. Dibangun oleh BUMD. Maka Pak Jokowi sebagai pemerintah pusat nggak perlu tahu apakah Jakpro dalam pelaksanaannya surplus atau defisit anggaran keuangannya. Dari mana sumber itu? Sedetail itu tidak perlu karena BUMD, ya Jakpro merupakan BUMD yang urusan itu sudah dilimpahkan kepada daerah buat ngelola. Contoh PDAM, perusahaan daerah air minum, contoh lainnya ya PDAM. Ya kan nggak mesti tahu tuh orang Kementerian Keuangan, apakah keuangan PDAM defisit tahun ini, apakah surplus, kemana aliran dananya, nggak usah peduli gitu ya. Karena ini urusan daerah, dilimpahkan udah nggak boleh tahu gitu. BPKH itu dan BPKH ini biaya penyelenggaraan ibadah haji teman-teman ya. Jadi itu sebabnya kenapa kalau kita daftar haji bagi yang muslim di Jakarta, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Sumatera Utara itu berbeda-beda biayanya. Kenapa? Karena untuk urusan itu diberikan pelimpahan wewenang kepada daerah untuk mengatur. Ya, kadang-kadang diaturnya berdasarkan apa? Jumlah antriannya. Semakin lama antrian, mungkin harganya semakin murah. Semakin pendek antrian, mungkin harganya semakin mahal dan sebagainya. Ukuran-ukuran itu diatur sepenuhnya oleh daerah dan teman-teman. Dekonsentrasi. Kata kuncinya ingat-ingat, desentralisasi diserahkan, artinya masih ada peran pusat. Dekonsentrasi dilimpahkan, udah nggak mau tahu tuh pusat, lu atur sendiri tuh, mau rugi kayak mau untung kayak BUMD lu, ya itu urusan lu gitu kan kata si Pempus. Kemudian ada tugas perbantuan, ada yang bilang pembantuan no problem, ada yang bilang perbantuan no problem, ini cuma penggunaan bahasa saja. Artinya sebuah tim khusus yang diperbantukan dari Pempus kepada Pemda atau desa untuk mengurus suatu persoalan. Contoh, ya tim gizi buruk, ada suatu kasus gizi buruk misalnya di Nusa Tenggara Timur. Pemda kesulitan menangani ini karena vaskes yang mereka punya, karena sumber daya manusia yang mereka punya terbatas. Maka dari sinilah muncul peran dari pusat untuk mengirim. Contoh, Kemenkes kirim 100 orang untuk diperbantukan di NTT menangani gizi buruk, khusus gizi buruk tuh. Terus apakah dalam penanganan ini tidak berkoordinasi dengan Pemda? Oh, sudah pasti berkoordinasi dengan Pemda. Bahkan pada tingkat yang paling rendah yaitu desa. Dia harus ngobrol sama desa dalam pelaksanaan itu. Ya, biar dia tahu tuh, oh ternyata gizi buruk ini latar belakangnya bla bla bla, nanti dia tangani situ. Contoh lain kasus Kanjuruhan kemarin, teman-teman ya. Kan kirim tuh, Kemenpora kirim tim, ya Polri kirim tim ke sana karena Polda dianggapnya kurang kompeten menangani Kanjuruhan yang Malang 135 orang tewas itu. Itu ya. DPR mengirim tim karena DPR punya hak angket untuk menyelidiki kasus itu. No problem. Itu kan tugas perbantuan. Dia memperbantukan orang untuk menangani satu kasus. Gitu ya. Termasuk di Jogja ada tim penanggulangan antraks. Dikirim tuh tim dari Kemenkes untuk mengatasi, menanggulangi permasalahan itu. Tugas perbantuan adalah tim yang diperbantukan. Gitu ya. Oke. Nomor 2. Aman sampai sini? Aman. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Kalau soalnya panjang kayak gini, saran aku baca kalimat yang terakhir aja. Di bawah ini yang merupakan makna dari alinea kedua. Nah, ternyata tanpa membaca teks sudah bisa jawab karena langsung tuh ya awal hanya narasi saja gitu ya, pengecoh saja yang menambah kekayaan bahasa dan pemahaman kita. Pembukaan UUD adalah salah satu bagian terpenting dari dasar hukum tertinggi negara Indonesia UUD 45. Pembukaan UUD melekat pada kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia karena dianggap sebagai proklamasi dalam bentuk yang terperinci. Hal ini karena dalam pembukaan UUD berisi gagasan, tujuan, dan landasan negara Indonesia yang merdeka. Pembukaan UUD memiliki pokok pikiran terkandung pada masing-masing alineanya.
Di bawah ini yang merupakan makna alinea kedua. Nah, jawaban dari soal yang ini adalah yang D. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan dan pergerakan melawan penjajah. Kita lihat dulu bagaimana bunyinya alinea kedua. Dan perjuangan, pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menjelaskan bahwa dengan perjuangan dan pergerakan yang telah dilakukan, maka bangsa Indonesia telah sampai di depan pintu gerbang. Teman-teman, kalau teman-teman amati kalimat ini di pembukaan 1 sampai alinea keempat, ini kayak orang baca teks cerita, kayak orang baca teks cerita. Iseng-iseng teman-teman buka Declaration of Independence-nya Amerika, Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Ini isinya persis. Atau teman-teman buka Konstitusi Kerajaan Thailand, itu UUD-nya orang Thailand, UUD negara Thailand. Itu isinya persis, diawali dengan intro. Aku bacain sejarah sedikit. Untuk soal seperti ini butuh pemahaman konsep teman-teman ya. Contoh nih, kalimat pertama, pembukaan UUD salah satu bagian terpenting dari dasar hukum tertinggi, yaitu UUD. Benar, pembukaan adalah bagian dari UUD, ya, karena UUD itu terdiri dari pembukaan dan batang tubuh. Pembukaan UUD melekat pada kelangsungan hidup NKRI karena dianggap sebagai proklamasi yang terperinci. Maksudnya apa? UUD proklamasi terperinci. Kalau kita lihat sejarahnya ke belakang, bahwa pembukaan UUD inilah yang disiapkan oleh BPUPKI untuk dibaca pada tanggal 24 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh Jepang. Jadi Jepang sudah berjanji ketika memanggil Soekarno, ketika memanggil Rajiman, ketika memanggil Bung Hatta ke Dalat, Vietnam, di sana di briefing mereka bahwa sabar Indonesia, nanti ketika Jepang menang dalam Perang Dunia Kedua ini akan kuberikan kemerdekaan itu tanggal 24. Ya, kembalinya mereka ke Indonesia, ya disambut di Jakarta, ternyata para pemuda ini, teman-teman anak muda ini punya berpikiran yang berbeda. Anak muda bilang, kalau nanti Jepang yang menang dalam Perang Dunia Kedua, maka kemerdekaan kita tanggal 24 adalah pemberian, giveaway saja. Atau jika nanti Jepang kalah, nah ini yang lebih mengerikan. Jika nanti Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, konsekuensinya apa? Dulu ada namanya LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Sekarang jadi namanya PBB. Ya, LBB itu punya peraturan. Negara yang memenangi Perang Dunia Kedua berhak mengambil alih negara yang pernah dijajahnya untuk dikuasai lagi. Contoh, Belanda sebelum Jepang Indonesia sebelum Jepang datang dikuasai Indonesia ini oleh Belanda. Maka ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, Belanda berhak atas Indonesia. Kan serem juga kalau nantinya Jepang kalah. Berarti Indonesia di bawah Belanda. Dua-duanya opsinya jelek. Jepang menang kita di bawah Belanda, Jepang menang kita di bawah Jepang, Jepang kalah kita di bawah Belanda. Nggak ada opsi yang bagus di situ. Sehingga diambillah, diculiklah Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, ya dipaksa untuk mengucapkan proklamasi tanggal 17 Agustus sehingga terjadilah itu. Dan teks proklamasi yang kita baca sekarang hanya 2 kalimat. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Bayangin, deklarasi kemerdekaan hanya 2 kalimat. Itu nggak mungkin, teman-teman. Ngapain aja BPUPKI berbulan-bulan bikin kalau cuma 2 kalimat? Ya, maka yang disiapkan dalam proklamasi sesungguhnya adalah yang ini, teman-teman. Kita bahas satu persatu. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena nggak sesuai dengan perik manusia dan perik keadilan. Dia bilang apa? Dia bilang bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Ini intro dulu nih, basa-basi dulu di alinea pertama. Dia bilang kemerdekaan ini ialah hak segala bangsa. Ya, dengan gagahnya dia bilang gitu padahal bangsanya sendiri masih dijajah dan berpotensi dijajah kembali oleh Belanda. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perik manusia mereka jalan. Bayangin betapa gentlemannya Indonesia ketika banyak negara Eropa yang menjajah Asia dan Afrika, dia bilang gini, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena nggak sesuai dengan perik manusia mereka jalan. Dia menentang penjajahan, berarti dia menentang Eropa, dia berarti menentang Inggris, dia menentang Belanda, dia menentang negara-negara yang saat itu menjajah, kolonialis, imperialis, dia tantang semua sama Indonesia di alinea pertama. Intronya sudah mengerikan. Alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dia ngomong apa?
Indonesia selama ini sudah berjuang, sudah bergerak melawan penjajah, ya, dengan kondisi sudah sampai di saat yang berbahagia, kondisinya selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Depan pintu gerbang. Kalau kita mau masuk rumah, depan pintu udah masuk belum? Belum. Alinea kedua, ini kita belum masuk ke rumah yang bernama Rumah Kemerdekaan. Belum masuk. Ini masih ngobrol aja nih alinea kedua. Tapi sudah bicara bahwa di alinea pertama dia menolak penjajahan, di alinea kedua Indonesia sudah berjuang dan perjuangan itu sudah sampai di depan pintu gerbang kemerdekaan. Sebentar lagi Indonesia merdeka. Sebentar lagi. Baru alinea ketiga, di situ ada Declaration of Independence-nya Indonesia, kalimatnya berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa dia bilang? Perjuangan selama ini merupakan pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, keinginan yang mulia. Luhur itu mulia, bahasa Sunda artinya tinggi, ya, luhur itu atas, tinggi bahasa Sundanya itu, ya, artinya keinginan yang mulia supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dia bilang, di sinilah, di alinea inilah, di detik inilah Indonesia merdeka. Nah, harusnya begini kan teks proklamasi. Gak mungkin teks proklamasi cuma 2 kalimat. Ya, karena ini memang yang disiapkan untuk dibaca 24 Agustus sesuai tanggal yang dijanjikan Jepang Indonesia untuk merdeka. Tapi kita ambil start duluan, tanggal 17 kita sudah ucapkan itu. Alinea keempat. Alinea keempat berisi tujuan negara, kan sudah merdeka tadi alinea ketiga. Alinea keempat itu dia bikin kalau sudah merdeka, maka tujuan dibikinnya negara Indonesia buat apa saja? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia. Itu tujuan negara kita dibikin. Kemudian ada berikutnya dasar negara kita, ya, berkedaulatan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi kalau kita sekali lagi baca pembukaan UUD ini, kita kayak lagi baca cerita, teman-teman. Dikasih basa-basi dulu, intro dulu, bahwa kemerdekaan itu hak semua orang. Ya, semua pasti setuju dengan istilah itu. Tetapi tidak semua orang mau berani menentang penjajahan. Indonesia sampaikan itu di alinea pertama. Di alinea kedua dia bilang Indonesia sudah berjuang dan sebentar lagi merdeka. Di alinea ketiga dia bilang saat ini Indonesia merdeka, pemberian dari Allah yang Maha Kuasa. Ya. Kemudian alinea keempat disampaikan sebagai negara yang merdeka, maka pemerintah itu dibentuk buat apa? Melindungi bangsa, tumpah darah, majuin kesejahteraan umum, mencerdaskan rakyatnya, melaksanakan ketertiban dunia beserta dasar negara kita yaitu Pancasila. Ya, gitu. Jadi kita lihat kembali ke soal. Kepanjangan aku ngejelasinnya. Ya, alinea pertama, A. Pernyataan bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajahan di atas dunia. Nah, aku uji teman-teman. Ini alinea keberapa? Yang A ini menunjukkan alinea keberapa kalimat ini? Boleh bantu jawab sekarang. Siap, aman. 1. B. Keteguhan bangsa Indonesia membela kemerdekaan melawan penjajah dan segala bentuk penjajahan. 1 lagi, betul. C. Menyatakan tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Yes, 4. Wah, ini sih lolos semua nih CPNS, aman lah ya. Yang D, ini jawabannya ya. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia adalah melalui perjuangan dan pergerakan. Tadi yang kedua ya. Jadi kalau ngomongin perjuangan, perlawanan, pergerakan, itu ngomongin alinea kedua. Yang E sekarang, ini alinea keberapa di dalam pembukaan? E3. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan lolos semua ini ya. Oke. Yang nomor 3 sekarang. Di salah satu kota besar di Indonesia, masih banyak dijumpai sekelompok sekelompok anak di bawah umur yang putus sekolah dan memilih untuk menjadi pedagang asongan. Hal tersebut mereka lakukan dengan dalih membantu mencari nafkah orang tuanya. Namun, tindakan tersebut jelas bertentangan dengan UUD 45. Dalam UUD 45 diatur mengenai hak dan kewajiban seorang anak. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih banyak terjadi. Jawabannya yang C.
Nah, bagaimana cara menjawabnya, Kak Ajis? Kalau dia memunculkan Undang-Undang Dasar, langsung teman-teman korelasikan. Langsung teman-teman kaitkan. Kira-kira nih narasi ini ngomongin pasal berapa di UUD? Nah, kalau sudah menemukan pasalnya, ya lebih mudah menjawabnya. Ya, ada di pasal 28C ayat 1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat. Itu 28C. Ya, dasarnya apa? Setiap orang berhak mengembangkan diri. Pasal 28 saja, pasal 28 itu ngomongin tentang hak asasi manusia, teman-teman ya. Pasal 27 ngomongin hak dan kewajiban warga negara. Nanti ada soal yang ngebahas soal pasal 27. Sekarang pasal 28. Pasal 28 itu fokusnya hak asasi manusia. Apa yang harus dipenuhi negara terhadap rakyatnya. Negara terhadap satu orang, di mana satu orang itu punya hak hak asasi, hak yang paling dasar asasi itu. Fenomena masih banyak dijumpai sekelompok anak di bawah umur yang putus sekolah dan memilih untuk menjadi pedagang asongan dengan alasan membantu orang tua mencari nafkah, menunjukkan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran terhadap HAM. Anak di bawah umur tidak wajib mencari nafkah. Seolah-olah soal ini agak bias. Ya, kalau kita menjawab tanpa berdasarkan pasal, jawaban kita bisa A. Ya, A tuh. Kenapa A? Dengan minimnya peran pemerintah menyejahterakan rakyat, akhirnya anak kecil yang harusnya sekolah jadi dagang. Atau B, gara-gara kesadaran masyarakatnya rendah, akhirnya yang anak kecil harus sekolah malah berdagang. Bisa. D pun bisa, dengan pendidikan warga yang kurang, ya, maka anaknya yang harusnya dia sekolahkan malah disuruh berdagang. Ini kan faktanya kalau kita tidak mengetahui pasal 28 ya. Ketika kita mengetahui, jadi ada gambaran, oh pasal 28 itu talk about apa human right, hak asasi manusia tuh. Ya, karena pendidikan adalah hak asasi manusia. Simpelnya begitu. Ya, pasal 28C itu ngomongin hak asasi manusia, isinya ada ada uh, pemenuhan kebutuhan dasarnya berupa pendidikan. Pendidikan itu kebutuhan dasar, teman-teman. Ya, kalau kita dulu SD bilang kebutuhan primer atau kebutuhan dasar adalah sandang, pangan, papan. Ternyata pasal 28C ngomongnya pendidikan, termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya. Oke, ini C aman ya. 4. Narasi tersebut berkaitan dengan nilai Pancasila, itu sila keberapa? Andre merasa kesal ketika dirinya atau keluarganya sakit karena harus berobat ke puskesmas yang berbeda kecamatan dengan jarak sejauh 50 km dari rumahnya. Jarak ini tergolong sangat jauh untuk dijangkau orang yang sedang sakit. Selama ini Andre sudah menyampaikan kepada pemerintah kabupaten agar membangun puskesmas di kecamatannya. Hal tersebut tidak digubris oleh pemerintah. Ironisnya, kecamatan sebelah sudah terbangun 3 puskesmas yang bagus. Hal ini menimbulkan kecemburuan di mata masyarakat daerah Andre. Narasi tersebut berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keberapa? Ya, terima kasih yang sudah bantu jawab. Ya, oke. Teman-teman menjawab semua, berarti jawabannya benar semua nih. Ya. Keadilan sosial dalam bidang kesehatan terdapat pada butir ke-11 sila kelima. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Kata kuncinya kemajuan yang merata. Kalau di kecamatan sebelah ada puskesmas yang bagus, ya, maka harusnya dengan asas pemerataan tadi, butir ke-11 sila kelima, maka ada pula puskesmas di kecamatannya si Andre. Teman-teman, teman-teman tentu saja sudah belajar tentang 45 butir Pancasila yang dikeluarkan tahun 1978 melalui TAP MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 ya, yang berisi apa? 45 butir pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, di mana kita disuruh untuk menghayati, hayat artinya hidup, berarti menghidupkan Pancasila melalui pengamalan kegiatan, pengamalan perbuatan yang nyata. Di sila kelima kita lihat ada 11 butir. Sila kelima ini sila yang paling unik. Ya, unik dong. Aku sampai SMA, kalau ditanya orang gotong royong sila keberapa? Aku selalu jawab gotong royong sila ketiga.
Ketika aku kuliah membuka 45 butir P4 ini, aku baru tahu gotong royong sila kelima butir ke-1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi ini dibuat tahun 78, teman-teman. Pengembangannya berdasarkan, karena nanti ketemu bahasa-bahasa yang agak aneh. Misalnya di sila keempat butir pertama, ya, warga negara dan warga masyarakat berhak gitu. Kalimatnya warga negara dan warga masyarakat coba. Karena perkembangan bahasa sudah sangat luar biasa ya. Jadi ini memang TAP MPR tahun 1978 ini sebenarnya agak harus direvisi menurut aku sih. Jadi gotong royong yang jelas sila kelima ya. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nih gue bantu lo, kasih modal. Nanti kalau usaha lo sudah jalan, lo mandiri ya, hidup berdikari ya, tidak bergantung sama orang. Nih gue kasih lo modal buat sekolah dan kuliah. Nanti ketika lo sudah sukses, jadilah orang yang mandiri. Itu butir kelima. Butir keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ya, nggak boleh meras orang lain. Ini kejadian 2021 ketika banjir, aku ada di tengah-tengah banjir, ada dua kelurahan di Jakarta yang kena banjir, aksesnya semua tertutup. Ya ada 2 sungai di Apit nih daerah ini. Ada satu warga yang punya diesel. Jadi listrik tuh mati 2 hari, teman-teman. Satu warga punya diesel, dia isi dieselnya dengan solar, hiduplah. Dia punya colokan ya terminal listrik itu, dia cas. Tulisannya 20.000 1 jam atau lebih gitu. Tetap 20.000 tuh. Orang kesel, teman-teman. Kok bisa segitu? Tukangnya bilang apa? Ya lu mau silakan ngecas, lu nggak mau ya nggak usah ngecas. Sesederhana itu. Ternyata Pancasila mengatur di butir ke-6. Meskipun itu dieselnya dia, solarnya punya dia, tetapi nggak boleh untuk memeras orang lain. Kan gitu Pancasila, segitunya Pancasila ya. 7, tidak menggunakan hak milik untuk yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau merugikan kepentingan umum. 9, suka kerja keras tuh. 10, menghargai hasil karya orang lain. Ini copyright, ya nggak boleh plagiat misalnya. 11, suka melakukan kegiatan. Ini poin soalnya ya. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Ya, kalau di satu tempat ada puskesmas, maka tempat lain harusnya ada. Ini pemerataan. Ya, oke. Aman jawabannya yang sila kelima. Nomor 5. Pasal 27 ayat 1. Dari narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan jenis kelamin atau status sosial. Hal ini juga menuntut agar setiap warga negara taat dan patuh terhadap hukum dan pemerintahan yang sah. Dari narasi tersebut dapat disimpulkan bahwa ini soal yang jawabannya sebenarnya sudah ada di soal itu. Ya, soal yang jawabannya sudah ada di situ. Ya, teman-teman yang jawab A tentu saja benar. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan makna pasal 27 ayat 1 yang menegaskan prinsip kesetaraan dan keadilan bagi seluruh Indonesia. Ya, seorang anak pejabat bisa mendaftarkan diri menjadi anggota DPR. Seorang anak petani juga bisa mendapatkan hak yang sama. Ini yang disebut kesetaraan dalam pemerintahan. Selagi apa? Selagi syaratnya memenuhi dong. Kalau syaratnya memenuhi, sah-sah aja. Mau bertarung dengan anak presiden, mau bertarung dengan anak gubernur, kalau syaratnya sama-sama sah, ya gas, ya kan itu. Hukum dan pemerintahan kita sama, setara. Ya mau anak pejabat atau orang anak nelayan, kalau sama-sama tersandung hukum, penyelenggaraan hukumnya, pelayanan hukumnya harus setara, harus adil. Ya, ini pemaknaan dari pasal 27 ayat 1. Jawabannya A. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Ya, mau dia ASN atau bukan ASN, kalau lampu merah dia stop tuh. Karena apa? Karena sama kita di mata hukum. Ya, teman-teman. Pasal 27 ada 3 ayat. Ayat 1, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia.
Jadi kalau kita misalnya sulit cari kerja, bawa pasal 27 ayat 2 di depan gedung Istana Presiden. Katanya 27 ayat 2 ya, gitu ya. Berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak, tapi kok susah cari kerja gitu ya. Tiga, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Wajib dan berhak. Ini kita bahas kalian pasal 27. Ya, berhak dan wajib. Ngebingungin kan? Hak sama wajib itu sesuatu yang bertentangan. Wajib itu harus kita lakukan. Hak itu yang bisa kita dapatkan. Bertentangan. Tetapi ternyata teman-teman sudah tahu mungkin ya, nggak apa-apa aku bahas. Berhak artinya ketika kondisinya tidak darurat, sekarang nih, Indonesia tidak perang. Indonesia tidak ada ancaman militer yang berbahaya sekali. Maka berhak siapapun yang ikut bela negara. Bela negara apa saja aspeknya? Satu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 ya, kesadaran bela negara. Satu, mengikuti pendidikan kewarganegaraan. Ya, pendidikan kewarganegaraan itu merupakan aspek bela negara yang pertama. Itu sebabnya SD sampai S1 ada mapel atau matkul pendidikan kewarganegaraan. Ya, kemudian penyelenggaraannya nggak harus oleh pendidikan formal. Pendidikan non formal atau lembaga swasta boleh menyelenggarakan ini. Pendidikan kewarganegaraan ya. Ini kan mendidik warga negara, mendidik seseorang menjadi warga negara yang baik, kan itu PKN intinya. Dan negara yang kedua diwujudkan melalui ikut kegiatan kemiliteran, daftar tentara, daftar polisi, daftar misalnya Satpol PP atau kegiatan semi militer lainnya. Yang ketiga ya mendaftar yang tadi kemiliteran, yang ketiga tentara teman-teman ya. Aku takut salah nih. Yang kedua ikut kemiliteran, yang ketiga daftar menjadi anggota TNI, baik sukarela maupun wajib ya. Sukarela itu ya kalau nggak dipaksakan, kondisi nggak genting, tapi kalau wajib, kalau negara bilang wajib militer, ya harus daftar tuh. Nah, bentuk bela negara yang keempat adalah sesuai dengan profesinya. Kayak kemarin pas pandemi, siapa pahlawan bela negara? Bukan tentara, bukan polisi, lebih kepada tenaga kesehatan kemarin. Dokter, nakes kan. Jadi bela negara itu sesuai dengan profesi, nggak harus jadi tentara, teman-teman. 271, 272, 27 ayat 3. Oke. Thank you yang bantu jawab nih, teman-teman bisa lihat. Nomor 6, pembukaan UUD 45 senantiasa melekat pada kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia karena dianggap sebagai proklamasi terperinci. Anggapan tersebut memiliki dasar karena dalam pembukaan UUD 45 berisi ide dan landasan negara Indonesia. Ya, landasan negara Indonesia alinea keempat tuh, teman-teman. Pembukaan UUD 45 memiliki pokok pikiran terkandung pada masing-masing alinea. Berikut ini yang merupakan makna dari alinea pertama. Ya, silakan yang mau jawab. Masih ingat nggak jawaban kemarin di pretest? A. Oke, kita bahas. A. Kemerdekaan yang dicapai Indonesia adalah melalui pergerakan melawan penjajah. Yes, ini yang kedua. B. Pernyataan subjektif bangsa Indonesia untuk menentang dan menghapus penjajah. Subjektif. Hanya Indonesia mungkin yang saat itu berani menyampaikan untuk menentang penjajah. Kalimatnya apa? Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Berapa banyak yang bilang bahwa penjajahan itu nggak manusiawi? Tetapi berapa banyak ya? Gini, saya ulang. Semua orang bisa bilang bahwa penjajahan itu nggak manusiawi, bahwa penjajahan itu tidak etis, ya. Tetapi berapa orang yang berani bilang gue menentang penjajahan? Dan itu dilakukan Indonesia secara subjektif tahun 45. Padahal 3 tahun berikutnya tahun 1948 keluar Declaration of Human Rights, PBB mengeluarkan deklarasi hak asasi manusia. Jadi Indonesia nyolong start. Deklarasi HAM itu ada semua di undang-undang kita. Coba lihat, alinea pertama ngomongin tentang kebebasan, freedom, kemerdekaan dari penjajahan. Itu kan HAM. Alinea kedua ngomong tentang perjuangan bangsa Indonesia dengan selamat sentosa. Ya, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu semua HAM. Ketiga, pernyataan kemerdekaan. Itu juga hak asasi manusia. Pernyataan keempat, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tempat di Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, itu semua HAM. Jadi by start kita sudah duluan tahun 45, baru Durham, Declaration of Human Rights itu PBB ngeluarin tahun 48, telat PBB, duluan sama kita. Ya, A jawabannya, B alinea pertama, C keteguhan manusia membela kemerdekaan melawan penjajahan segala penjajahan, ini alinea pertama. D pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan, ini alinea pertama. E
pernyataan objektif bangsa Indonesia bahwa Pancasila tidak sesuai dengan kemanusiaan ini alinea pertama semua. Hanya yang A yang alinea yang bukan alinea pertama, yaitu alinea kedua. Ya, aman nggak teman-teman sampai sini? Sip, lanjut nomor 7. Silakan dijawab dulu yang mau jawab. Boleh. Ya, yang masih ingat jawabannya jawab E ya. Oke. Manusia memiliki dua hak, HAM dan hak warga negara. HAM pasal 28, hak warga negara pasal 27, UUD 45. Sebagai warga negara, kita tidak hanya memiliki hak, melainkan juga tanggung jawab atau kewajiban. Di bawah ini yang bukan merupakan, saya ulang, di bawah ini yang bukan kewajiban dasar seorang warga negara Indonesia. Yang bukan kewajiban dasar. Ya, kalau kita baca pasalnya, mungkin ya bagi yang ini, wah benar nggak nih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan tuh alinea pertama, benar nggak ya? Dia kejebak di situ teman-teman. Yang C misalnya, benar nggak pajak itu sesuai dengan pasal 23? Jangan-jangan pasal 23 nggak ngomongin pajak. Nah, padahal apa? Bukan ditanya pasalnya, tetapi yang bukan kewajiban dasar. Kalau bukan kewajiban berarti yang hak. Nah, A kewajiban bukan. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, kewajiban. B menjunjung tinggi dan setia terhadap konstitusi, kewajiban bukan. Dan dasar negara, kewajiban bukan. Ini kewajiban yang B. C bayar pajak. Ini kewajiban. D ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan pasal 31. Ini kewajiban. 3E, tinggal yang E. Mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagai perwujudan HAM. Nah, HAM-nya saja, haknya saja disebutkan di E ini. Ya, mempertahankan hidup. Gue pengen mempertahankan hidup gue nih. Nggak boleh ada orang yang ganggu, nggak boleh ada orang yang mengusik, nggak boleh ada orang yang mengancam untuk membunuh. Ya, karena gue dalam upaya mempertahankan hidup gue. Nah, itu hak, teman-teman, bukan kewajiban ya. Jadi yang jawab E tepat sekali. Mempertahankan hidup dan kehidupannya adalah suatu hak, bukan kewajiban. Yang ditanya apa? Kewajiban dasar seorang warga negara. Yang bukan berarti yang E. Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta kilometer persegi, serta memiliki banyak daerah. Karena begitu banyak daerah yang dimiliki oleh negara Indonesia, maka pada tahun 45, para pemimpin bangsa Indonesia mendiskusikan masalah tersebut sehingga disepakatilah bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Hal ini dianggap paling cocok dengan kondisi Indonesia yang memiliki bentang alam atau geografis yang berupa kepulauan. Di bawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri negara kesatuan. A. Satu pemerintah pusat memegang seluruh kekuasaan. Ini kesatuan. B. Undang-undang yang berlaku di seluruh wilayah negara. Ini kesatuan. Satu kepala negara dan kepala pemerintahan untuk seluruh rakyat. Ini kesatuan. Satu badan perwakilan, DPR maksudnya ya, yang mewakili seluruh rakyat. Ini kesatuan. Satu negara bagian. Nah, di dalam istilah negara kesatuan, tidak ada istilah negara bagian. Sehingga teman-teman jawabannya pasti benar semua nih. Ya, dalam konsep negara kesatuan tidak mengenal istilah negara bagian. Nah, bentuk negara, kita flashback ke materi buat memperkuat argumen teman-teman juga. Bentuk negara ada dua. Teman-teman bisa bedakan antara bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Bentuk negara itu bentuknya kayak gimana? Satu kesatuan atau serikat. Serikat itu bagian per bagian. Contoh Amerika dan Malaysia. Amerika dan Malaysia, Australia termasuk. Sedangkan bentuk pemerintahan itu, bagaimana cara membentuk pemerintahannya? Memilih pemimpinnya gimana? Apakah by vote, pemilu, atau by keturunan? Dengan keturunan, raja, sultan, kaisar, kan keturunan. Nah, kalau sistem pemerintahan adalah bagaimana menjalankan pemerintahannya. Berapa kapten di negara itu yang memimpin? Kalau pemimpinnya satu orang saja, namanya presidensil. Kalau pemimpinnya dua orang, maka dianggap parlementer. Kita agak bongkar sedikit lagi, nggak apa-apa teman-teman ya, biar makin dalam. Waktunya masih lama, 1,5 jam, tenang aja ya. Kesatuan dengan serikat apa bedanya? Kesatuan itu tidak ada negara bagian. Ya, 38 provinsi. Maka apa Indonesia disebutnya kesatuan, tapi kok ada provinsi-provinsi? Kan ngeribetin juga. Beda sama Singapura kan nggak ada provinsi-provinsi gitu. Beda sama Jepang kan gitu ya. Tetapi memang Indonesia ini kan Gus Dur bilang apa? Abdurrahman Wahid bilang Indonesia ini gado-gado, dibilang
apa namanya kesatuan, tapi ada provinsi. Apa bedanya dengan negara bagian? Kan sama aja sebenarnya ya. Gitu. Yang dimaksud kesatuan di Indonesia itu nggak peduli lu di Papua, lu di Sumatera, Aceh misalnya, nggak peduli lu di Miangas atau Pulau Rote, atas dan bawah, utara dan selatan, kita tetap satu kesatuan. Jadi ketika misalnya ada tsunami di Aceh, yang bantu bukan cuma orang Sumatera, tapi orang Sulawesi, orang Maluku, orang Papua. Begitu di Papua ada KKB, kelompok kriminal bersenjata, yang berperang, yang bantu bukan tentara dari Papua doang. Tentara dari Jawa dikirim, Brimob dari Jawa dikirim, dari Sumatera dikirim, dari Kalimantan dikirim. Kan itu yang terjadi. Itulah yang dianggap kesatuan. Boleh jadi 17.000 pulau, tapi satu kesatuan. Itu maksudnya. Kalau serikat itu federal, ada negara bagian. Amerika misalnya, sebagai negara induknya, dia punya 50 negara bagian. Malaysia misalnya, dia punya 13 negara bagian. Gitu ya. Perbedaan lainnya untuk kesatuan itu hanya ada satu undang-undang dasar, yaitu UUD 45 di kita ya, di kita namanya UUD 45, dan satu DPR di kita di Senayan, ya nanti pindah ke IKN. Tetapi dalam sistem federal, setiap negara bagian ada UUD masing-masing. Dan DPR-nya masing-masing. Kan mirip juga, kita punya DPRD sebenarnya. Dan kita punya Perda, kan undang-undang dasar yang berlaku di daerah namanya Perda kan sebenarnya. Jadi itu sebab Gus Dur bilang kita ini gado-gado, teman-teman. Nah, Indonesia, Jepang, Thailand, Arab Saudi ini negara yang menggunakan bentuk kesatuan, sedangkan serikat tadi USA, Australia, Malaysia, dan India. Lebih cocok mana kesatuan dengan serikat untuk Indonesia? Indonesia pernah pakai kesatuan dan pernah pakai serikat. 7 bulan lebih, hampir 8 bulan. Ya, mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat. Ya, teman-teman ya, atas permintaan Belanda dalam konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, di mana Indonesia diwakili oleh Bung Hatta. Belanda mengaku Indonesia merdeka jika Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi serikat. Apa tujuannya, teman-teman? Biasa, Devo et Impera. Bayangin, dulu ada 7 negara bagian. Kalau negara Indonesia Timur, kalau negara Sumatera sudah kuat ekonominya, dia punya tentara, dia punya senjata sendiri, ya mapan secara kekuatan militer, mudah apa sulit untuk melepaskan diri dari Republik Indonesia? Mudah, teman-teman. Itu yang dilakukan oleh Belanda supaya kita pecah belah lagi. Ya, itu hanya berlangsung 7 bulan sekian, nggak sampai 8 bulan, dan kita kembali menjadi negara kesatuan. Gitu ya, teman-teman ya. Lebih cocok kita pakai kesatuan. Karena Amerika misalnya, ada 50 negara bagian, tetapi daratan besarnya kan cuma satu. Hanya ada 2 negara bagian yang terpisah, yaitu Alaska, ya, yang di sebelah baratnya Kanada, tuh Alaska, sebuah pulau, itu juga, dan Hawaii. Hawaii itu negara bagian, teman-teman. Ada di tengah-tengah Laut Pasifik. Sisanya 48 negara itu ada di tengah-tengah daratan Amerika Utara. Ya, ada Illinois, Ohio, Florida, terus apa banyak banget ya, New York, Washington, Texas, banyak banget sih. Saya nggak hafal tuh 50 negara bagian totalnya ya. Nah, kalau bentuknya kayak gitu, sulit bagi masing-masing negara bagian untuk merdeka. Karena baru mau macam-macam, di sebelahnya udah ada negara-negara bagian yang siap meredam itu. Beda sama Indonesia, OPM, Organisasi Papua Merdeka, berapa puluh tahun nggak selesai. Karena jauh, sulit bagi Sumatera mengontrol OPM di Papua. Jauh, teman-teman. Ya, kalau Amerika terjadi separatisme, gampang, negara bagian tetangganya deket-deketan. Indonesia jauh, susah. Kata siapa, Kak? Malaysia bisa serikat. Malaysia juga ada 2 pulau. Ya, tapi kan 2 pulau. Gampang mengontrol 2 pulau. Itu pun yang bagian timur, di sebelah utaranya Kalimantan, dia kan nggak maju juga sebenarnya, masih hutan sawit. Nah, baru yang Malaysia bagian barat itu yang maju, yang pada Kuala Lumpur dan sebagainya. Itu ya. Jadi kita cocok dengan kesatuan. Nah, bentuk pemerintahan ada 2, republik or monarki. Republik itu by vote, monarki itu by keturunan. Indonesia, Australia itu pakai voting, pemilu maksudnya ya. Singapura, Cina, India juga pemilu. Monarki itu ada Thailand, Arab Saudi, Inggris, Belanda, Brunei, Malaysia. Ya, apa beda raja dengan sultan? Sama aja temennya. Dulu namanya Raja Hamengkubuwono
Kemudian ketika kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat berubah nama menjadi Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, dia berubah menjadi Sultan Hamengkubuwono. Apa bedanya dengan sultan? Sama aja. Ketika pengaruh Islam masuk, kerajaan berganti istilah menjadi sultan. Kerjanya sama atau beda? Sama aja. Sama aja. Kaisar juga sama aja. Cuma kaisar ada di Jepang doang. Thailand, Arab, Inggris, Belanda, Brunei, Malaysia. Oke, sistem yang terakhir. Sistem itu ada presidensial, ada parlementer. Presidensial, kalau negaranya dipimpin oleh satu orang, yaitu presiden atau raja atau sultan, satu orang doang, single factor. Dan satu orang ini bertugas sebagai double job, dia punya double job, teman-teman. Keren nggak? Satu orang double job. Tugas pertama dia sebagai kepala negara. Ya, kepala negara itu simbol. Kayak kemarin, Paus Franciscus datang ke Indonesia dari Vatikan. Yang nyambut siapa? Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi nyambut? Karena Pak Jokowi adalah kepala negara. Tetapi misalnya hari ini Pak Jokowi datang ke sekolah-sekolah di Jakarta Pusat misalnya. Dia mengecek bagaimana kesiapan sekolah melaksanakan ujian sekolah misalnya. Maka di situ Pak Jokowi bukan bertugas sebagai kepala negara, melainkan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan itu tugasnya mikir. Mikir apa? Mikir pendidikan, ekonomi, kesehatan, hukum, politik, seni, budaya, dan sebagainya. Ya beda sama kepala negara yang cuma simbol doang. Ada tamu dia datang, ada urusan luar dia berangkat untuk ke negara yang mengundangnya. Indonesia, Timor Leste, Filipina, dan Amerika termasuk negara presidensial. Tidak ada pemimpin yang diduakan gitu ya, hanya ada satu bintang di situ. Pak Jokowi nggak ada bintang lain di Indonesia kecuali Pak Jokowi. Pak Prabowo ketika terpilih nanti, ketika dilantik nanti, maka tidak ada bintang lain, hanya Pak Prabowo sendirian tuh. Karena apa? Kita pakai sistem presidensial. Apakah Indonesia pakai parlementer? Pernah. Pernah. Indonesia pernah pakai parlementer. Kapan? Tahun 1950 sampai 1959, di mana terjadi 7 kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir, ya, ada kabinet apa aja saya lupa, Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali 1, Burhanuddin Harahap, terus Ali 2 dan Juanda, ya, 7 kabinet selama 9 tahun. Efeknya tidak stabil dunia perpolitikan Indonesia. Baru mau kerja di-cut, ganti. Siapa yang ganti? DPR, parlemen. Kerjaannya parlemen. Nah, presidensial sekali lagi dipimpin oleh satu orang, sedangkan parlementer yang mimpin 2 orang. Jadi ada 2 bintang di negara itu ya. Satu sebagai kepala negara, yaitu presiden, raja, sultan atau kaisar, ya. Dan satunya lagi kepala pemerintahan, perdana menteri yang dipilih oleh parlemen. Contohnya Australia, Jepang, Thailand yang menganut sistem parlementer. Nah, sekarang kita lihat ke sini. Indonesia bentuknya kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik dengan sistem yang berlaku sekarang presidensial. Malaysia bentuknya serikat ya. Republik atau monarki? Monarki ya. Presidensial atau parlementer? Jawabannya apa teman-teman? Malaysia? Presidensial atau parlementer? Ya, ada yang bantu jawab, boleh. Malaysia parlementer karena 2 pemimpin, yaitu perdana menteri dan apa sultan dia ya. Sultan apa raja? Sultan ya. Kalau Thailand, nah Thailand apa Thailand? Thailand dia pakai sistem dia pakai bentuk Thailand itu kesatuan, kemudian monarki, di sininya parlementer. Ada perdana menteri dan sekarang Arab Saudi teman-teman. Kesatuan Arab Saudi ini. Republik atau monarki? Monarki dong sudah pasti. Terus presidensial atau parlementer Arab Saudi ini? Raja Salman ini memimpin sendiri atau ada perdana menterinya? Ya teman-teman. Ternyata kalau kita cek di informasi internet nggak ada tuh perdana menteri Arab Saudi. Jadi presidensial. Salman bin Abdul Saud yang merupakan anak dari King Abdullah itu dia nggak punya perdana menteri. Jadi kerja sendiri sebagai simbol dan dia ngurusin pemerintahan tuh, ekonomi, pendidikan, politik, haji dan sebagainya diurusin sendiri tuh ya. Nah, Korea Utara terakhir nih, Korea Utara. Korea Utara bentuknya kesatuan, kemudian republik atau monarki Korea Utara. Ayo teman-teman. Korea Utara republik atau monarki? Monarki. Monarki atau republik? Ada yang republik, ada yang monarki. Monarki.
Ya Republik Korea Utara, namanya juga Republik Korea Utara ya. Pasti Republik dong. Kok bisa Republik? Emangnya ada pemilu di Korea Utara? Jawabannya ada. Jadi ada vote di Korea Utara, teman-teman ya. Meskipun yang menang selalu yang marganya Kim 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 ya. Kim Jong Il mati diganti Kim Jong Un dan sebagainya tuh. Lah, terus apa gunanya pemilu? Jadi Korea Utara dan negara-negara lain yang menganut asas komunisme atau sosialis itu kayak misalnya Cina dan Vietnam, mereka single partai, teman-teman. Di negara itu hanya satu partai. Bedanya kalau Cina itu single partai, tetapi dinamika di dalam partainya aktif. Jadi nggak ada tuh bapaknya meninggal, ketum partainya anaknya gitu. Bapaknya selesai, ketum partainya anak gitu. Itu nggak ada di Cina. Tetapi kalau bapaknya pensiun jadi ketum lanjut sama anaknya itu berlaku di Korea Utara. Jadi Kim 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 itu akan selalu menjadi ketua partai dan ketika vote dari single partai inilah yang menentukan siapa calonnya gitu. Jadi bakal dia terus gitu ya. Indonesia ada nggak yang sistemnya gitu kan nggak tahu deh saya. Iya harus satu pilihan ya. Akunya republik. Nah kalau presidensial atau parlementer jawabannya adalah Korea Utara nih. Kita ngomongin Korea Utara terakhir. Presidensial atau parlementer dia. Jawabannya pasti presidensi. Ya, siapa yang berani menduakan Kim Jong Un? Nggak ada yang berani. Kim Jong Un itu single fighter dia sendiri. Ya, siapa yang mau menjadi apa namanya yang setara? Kan kalau di dalam sistem parlementer itu kan setara. Ya, kayak misalnya waktu Indonesia pakai parlementer, presidennya Soekarno, perdana menterinya Muhammad Natsir. Ini kan setara mereka, selevel, nggak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Mereka sama-sama penyelenggara negara di eksekutif, gitu ya. Korea Utara itu sekali lagi parlementer. Presidensil jadi parlementer. Korea Utara presidensil. Karena apa? Karena hanya ada satu pemimpin yaitu presiden di sana. Kalau Arab Saudi dia presidensil. Ya, teman-teman. Arab Saudi bukan parlementer, salah tadi. Kalau kita bilang Arab Saudi parlementer itu salah. Hanya King Salman itu, ya Raja Salman itu, dia kan raja single factor tadi ya, kita sudah bahas. Nomor berikutnya nomor 9, Merkuri adalah zat berbahaya. Soalnya adalah berdasarkan narasi tersebut terjadi pelanggaran nilai dari Pancasila terhadap masyarakat yaitu sila keberapa? Merkuri adalah zat yang berbahaya jika terkena kulit, tertelan, bahkan terhirup manusia. Merkuri adalah zat yang biasa digunakan dalam dunia pertambangan emas. Di Gunung Pongkor Bogor terdapat bekas tambang emas ilegal yang pernah dikelola masyarakat sekitar dan kini sudah tidak beroperasi. Ditemukan di sekitar lokasi tambang masyarakat yang mengalami gejala terkena zat merkuri. Gejala yang ditimbulkan mulai dari perubahnya respons syaraf, gangguan ginjal, pernapasan, metabolis, fungsi mental, peradangan rongga mulut, kulit terkelupas, bahkan mati rasa pada sekujur tubuhnya layaknya kelumpuhan. Masyarakat sekitar menjadi sakit-sakitan karena terkontaminasi zat berbahaya ini. Saat itu pencemaran zat merkuri terjadi melalui aliran sungai melihat dampak penggunaan merkuri terhadap masyarakat patut disesali dan menjadi pelajaran tentang bahayanya zat merkuri. Tuh kalimat terakhir. Bahaya merkuri itu. Berdasarkan narasi tersebut terjadi pelanggaran nilai-nilai Pancasila terhadap masyarakat. Pelanggarannya apa terhadap masyarakat? Kita lihat B, iya yang jawab B. Aman nih B, semua lulus semua CPNS. Pengangkatan 2025, iya B. Pada kasus ini dibahas mengenai dampak manusia yang ditimbulkan karena kontaminasi zat merkuri. Ya, butir ke-6 mengatakan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Ketika orang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, maka harusnya tidak ada orang yang menjadi korban dari ganasnya dampak dari zat merkuri. Iya, ada di butir ke-6 gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Teman-teman boleh perhatikan ada 1 sampai 10 butir di sila kedua. All talking about humanity. Semua membicarakan tentang kemanusiaan dari butir 1 sampai 8 ya, termasuk 9 sih. Cuma 9 dan 10 ini agak unik. Karena 9 adalah bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ya, jika ada saudara kita di Afrika kelaparan karena sumber pangannya sedikit, maka kita sedih karena itu bagian dari kemanusiaan. Kita merasa bagian dari mereka. Ketika ada saudara kita di Timur Tengah yang merasakan misalnya
dampak dari adanya perang atau gejala politik, maka kita ikut merasakan itu karena kita bagian dari mereka. Yang 10, nah, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jika Indonesia bekerja sama dengan Jerman misalnya, pendidikan, ekonomi, kesehatan. Nah, itu ngomongin tentang butir ke-10 sila kedua. Itu ya. Tetapi kalau kerjasamanya ngomongin misalnya Indonesia dan Malaysia bekerja sama menjaga kedamaian di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu lagi konflik teman-teman ya, sudah berapa tahun ini. Maka itu sila ketiga, butir kelima, ikut serta menjaga ketertiban dunia. Ya, kalau Indonesia ambil bagian dalam menjaga ketertiban dunia, baik itu secara personal maupun bekerja sama dengan negara lain, maka Indonesia mewujudkan sila ketiga, butir kelima. Nanti kapan-kapan kita buka-buka lagi nih, 45 butir ya. Tapi mudah-mudahan lulus semua lah nanti tesnya, ada minggu depan kan ya. Nomor 10. Jadi jawabannya apa tadi? Ini kembali ke sini, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bhinneka Tunggal Ika dapat diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan. Di bawah ini contoh aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika dalam bidang politik. Nah, Bhinneka Tunggal Ika, bineka artinya keberagaman. Ya, keberagaman atau berbeda-beda. Berbeda-beda tetapi tetap satu kan gitu. Dalam bidang politik, jawabannya teman-teman apa tadi ya? Aku mau lihat kuncinya. Kak, dia. Ada lagunya tuh, dia. Enggak. Yang tepat sekali. Nah, A ngomongin keberagaman enggak? Bineka enggak? A ngomongin setiap warga negara memiliki hak suara sekalipun tunanetra. Nah, tunanetra berarti ada keberagaman di sana. Ada yang normal dan ada yang tunanetra gitu ya, atau disability. Yang B, kuota keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif sebesar 30% telah ditetapkan undang-undang. Ini talk about gender, ngomongin gender ya teman-teman. Laki-laki dan perempuan, jenis kelamin. Kemudian yang C, walaupun berbeda partai, setiap anggota DPR harus mendahulukan kepentingan bangsa dan dalam membuat perundang-undangan. Ini ngomongin partai, ini keberagaman sosial, sosial politik ya. Oke, keberagaman pilihan politik lah. D, tidak mempermasalahkan jika calon presiden bukan dari wilayah Jawa. Ini ngomongin keberagaman wilayah. E, tahanan kasus korupsi dalam pemilu tidak diperlakukan, tidak perlu diperhatikan hak pilihnya karena yang bersangkutan memiliki pasal pidana. Ini tidak ngomongin bineka atau keberagaman. Ya, selain itu diketahui bahwa ex napi korupsi tetap memiliki hak pilih, bahkan boleh nyalek misalnya pada Pileg 2024 ya. Bisa kita kritisi itu teman-teman. Nah, ini yang kayak gini nih ajuin ke MK nih, mantap nih. Ya masa napi boleh milih lagi, boleh nyalon lagi gitu ya. Kalau perlu cabut hak politiknya. Wah, galak banget nih Kak Ajis. Jawabannya apa tadi? Berarti yang terima kasih teman-teman, betul semua nih. 11. Audrey, ini masih ingat nggak kasus terjadi 2019 nih, si Audrey ini nih, ngeselin juga kasusnya sebenarnya. Sikap masyarakat dengan mudahnya menerima informasi hoax merupakan lemahnya wujud nasionalisme masyarakat yang berupa kompetensi seperti, silakan jawab, bantu. Audrey. Jawabannya B. Kemampuan literasi digital adalah kemampuan dasar setiap orang dalam menggunakan media sosial. Ketika memiliki kemampuan ini, masyarakat akan bijak dalam memberi respon terhadap kejadian di dunia maya. Nih, kasus Audrey ini orang kena prank, teman-teman ya. Masyarakat kena prank sampai bikin tagar hashtag justice for Audrey karena katanya sudah diapakan gitu ya, dilecehkan atau diapakan gitu ya. Tapi ternyata berita itu hoax. Orang Indonesia dengan mudahnya percaya sampai bikin rame-rame ramaikan tagar gitu ya, serang akun-akun apa, biasalah ya. Tapi ternyata berita itu berita bohong karena tidak ada kurasi itu kayak klarifikasi gitu ya, ngecek kembali benar nggak informasinya gitu. Literasi digital itu paling penting teman-teman. Itu sebabnya dalam kurikulum Merdeka SD, SMP, SMA ya sampai kuliah ada pemantapan literasi ya teman-teman ya. Pemantapan literasi dan numerasi. Literasi tentang baca tulis, numerasi tentang hitungan. Orang Indonesia lemahnya pada dua-duanya itu kan. Literasinya rendah sekali.
apalagi literasi digital. Teman-teman, kalau orang literasinya bagus, ya, kalau orang literasinya bagus, aku yakin tidak ada terorisme di Indonesia. Orang berlaku teroris, orang berlaku radikal karena literasinya buruk. Contoh, karena mengikuti sekte tertentu, aliran tertentu, golongan tertentu, terus jadi radikal pikirannya. Sebenarnya bukan radikal karena apa namanya karena alirannya, tetapi karena dia nggak mau berliterasi. Makanya belajar jangan dari satu sumber. Kita harus mencocokkan dengan sumber lain. Oh, kalau literasinya cukup, teman-teman, sekali lagi, kalau literasinya cukup, tidak akan ada istilah radikalisme. Kenapa? Karena semua agama, ya karena semua agama, nggak ada agama yang ngomongin tentang ayo bunuh orang, ayo bom orang, ayo jahatin orang. Nggak ada kan? Semua agama mengajarkan kebaikan, khususnya 6 agama yang diakui di Indonesia. Semua agama mengarahkan pada kebaikan. Lalu kenapa ada radikalisme? Karena orang salah menafsirkan agama. Apa yang terjadi? Literasi digitalnya yang buruk. Itu ya. Jadi berbagai masalah ini kadang-kadang solusinya satu, literasi diperbaiki, literasi digital apalagi. Itu ya. Pak Sony adalah wali kelas di sekolah dasar di mana salah satu siswanya yang bernama Rudi memiliki prestasi yang bagus karena pandai dalam berbagai mata pelajaran dan terkenal memiliki akhlak yang baik. Namun akhir-akhir ini Rudi menunjukkan perilaku yang tidak sopan pada teman-teman dan guru-gurunya. Selain itu, ia sering melanggar peraturan yang ada di kelas. Hal tersebut mengganggu kenyamanan pembelajaran bagi teman-teman yang lainnya. Pak Sony merasa perlu untuk mengatasi perilaku Rudi yang berubah ini tanpa merusak semangat belajarnya. Sebaiknya Pak Sony mengatasi permasalahan ini dengan B. B, jawaban teman-teman semua. Ya, ini hati-hati teman-teman. Inilah repotnya kalau CPNS. Ngelamarnya teknis administrasi, tapi yang keluar soal keguruan. Emang gue mau daftar guru, kan gitu ya. Tetapi semua dibikin general di dalam CPNS ini. Guru yang tes CPNS ternyata soalnya tentang kedokteran, maksudnya kasus tentang kedokteran juga banyak kok gitu. Wah, ini kuncinya mungkin saya masih. Ini jawabannya yang A, teman-teman ya. Nanti aku perbaiki di PPT-nya, ada kesalahan teknis. Jawabannya yang A. Pendekatannya adalah menggali informasi mengenai kendalanya. Jadi tetap ada pendekatan kepada si Rudi sebagai orang yang diobservasi ya, karena perilakunya berubah, dan mencari informasi dari orang tuanya mengenai perubahan perilaku Rudi. Kenapa teman-teman perlu ke orang tua? Siswa itu hidup 24 jam. Anggap 8 jam di sekolah, berarti masih ada 16 jam di rumah. Berapa? Benar, 16 jam di rumah kan. Nah, berarti lebih banyak waktunya bersama orang tua. Jadi, barangkali dampak dari rumah itulah yang merubah perilakunya dia di sekolah. Itu ya. Jadi porsi waktunya lebih banyak di rumah. Jadi tidak ada istilah gue anakin sekolah gue sampai di sekolah dia berubah perilakunya. Emang sekolah bengkel apa nggak bisa kayak berubah motor rusak jadi motor bagus kan? Maka pendekatannya nggak bisa kepada si anak saja, tetapi pendekatan kepada orang tuanya. Kenapa tidak menghubungi guru BK? Ya, karena menghubungi guru BK itu adalah the next step ketika walasnya sudah tidak mampu lagi mengatasi. Nah, apa gunanya walas kalau apa-apa ke guru BK? Itu ya step by step. Jadi mau nggak mau teman-teman harus tahu juga. Kesel banget kan aku mau ngelamar dosen. Kenapa? Soalnya tentang guru. Mau nggak mau CPNS begitu teman-teman. Ya, jadi pendekatannya adalah kepada siswanya dan kepada orang tuanya. Bela negara dapat dilakukan di berbagai tempat. Salah satunya di sekolah. Peserta didik dapat turut andil dalam kegiatan bela negara. Adapun faktor utama dalam pendidikan bela negara yang diselenggarakan di sekolah adalah, silakan jawabannya teman-teman. Masih ingat nggak kemarin? Ada yang B, Kak Dia, Kak Guntur, ada yang C, ada yang A, ada yang B. Wow, lengkap nih. B, C, D, E katanya ya. Ini gimana cara hapusnya? Ada yang kecoret nih teman-teman ya. Teman-teman menjawab B, C, D, E. Kita lihat. Jawabannya B. Nah, ini sebenarnya sudah aku colek dikit tadi di awal. Penyelenggaraan pendidikan bela negara. Ya, yang tadi aku bilang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019, teman-teman cek ya, nanti di undang-undang tersebut tentang kesadaran bela negara, bahwa
Bela negara dilakukan melalui beberapa cara. Satu, PKN atau pendidikan kewarganegaraan. Dua, melalui ikut kegiatan kemiliteran. Tiga, daftar anggota TNI baik wajib maupun sukarela. Empat, bela negara sesuai dengan profesinya. Nah, pendidikan bela negara di sekolah, sejarah perjuangan bangsa, masuk PKN nggak? Masuk. Ya, PKN itu masuk. Pengembangan karakter dan etika, masuk nggak PKN? Oh, masuk banget. Keterampilan fisik militer, ada nggak di sekolah fisik militer? Mungkin pramuka, tapi pramuka juga semi militer, nggak yang militer penuh gitu ya, semi-semi dikit lah. Kalau pelatihnya militer beneran kan, tentara beneran kan masih ada tuh. Ya, fisik-fisik dikit gitu ya. Tetapi kalau kalau mahasiswa memang ada resimen mahasiswa atau menwa gitu ya. Tapi kalau sekolah nggak ada. C, kita buang saja. D, kesadaran akan hak dan kewajiban, ini nggak nyambung. Pembelajaran tentang budaya asing, apalagi kan kontras banget. A dan B. Nah, berhubung tadi ada 4, satu melalui PKN, dua melalui wajib militer, tiga melalui anggota TNI, daftar, yang keempat adalah profesi. 2, 3, 4 kita buang, tinggal satu PKN. Mana yang lebih dekat dengan PKN? A atau B? Yang B, PKN merubah karakter dan etika orang. Ya, meskipun di PKN itu ada sejarah perjuangan bangsa, tetapi fokusnya adalah menciptakan kewarganegaraan yang aktif. PKN itu kan gitu, mau bikin anak menjadi warga negara yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Kan itu sebenarnya. Pengembangan karakternya, pengembangan etikanya, etika karakter warga negara yang baik, kan gitu ya. Pengembangan karakter etika sebagai warga negara yang baik. 14. Sebuah komunitas di masyarakat mengadakan kegiatan sosial berupa penggalangan dana dan bantuan sosial kepada korban bencana alam tanah longsor. Tindakan komunitas ini dapat mendorong rasa nasionalisme dan cinta tanah air karena ada yang menjawab apa? Silakan. Kita lihat jawabannya. Ya, dengan adanya penggalangan dana, bantuan sosial bagi korban bencana oleh sebuah komunitas akan menunjukkan terjadi solidaritas. Simpelnya gini, ngapain sih lu bantu orang korban bencana itu? Kan karena solidaritas, kan karena peduli itu. Ya, masyarakat yang bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, tapi dia merasa peduli gitu. Nah, akhirnya orang yang dibantu merasa, wah hebat juga Indonesia. Gue yang kena bencana, orang lain di berbagai tempat di Indonesia yang bantu gue. Artinya akan muncul, ini bangsa gue nih, bangsa yang harus dipertahankan, bangsa yang masyarakatnya luar biasa gitu ya. Jadi tindakan membantu penggalangan dana itu sebagai solidaritas dan kepedulian gitu. 15. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah bentuk-bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. Ancaman non-militer seperti cybercrime maupun propaganda radikal menjadi semakin nyata. Dalam menghadapi ancaman non-militer tersebut, tindakan bela negara manakah yang paling relevan dan efektif dilakukan oleh warga? Yuk, yang kemarin jawab. C, kita lihat jawabannya. Ya, sama ya. Radikalisme itu terjadi karena orang literasi digitalnya buruk, kemampuan bernalar kritisnya buruk. Ketika literasinya bagus, kritisnya bagus, maka mencegah bahaya propaganda radikal serta ancaman cybercrime. Teman-teman, ancaman itu ada 3. Ancaman militer, yaitu pengerahan tentara, pengerahan senjata pertahanan negara gitu ya. Kemudian ada ancaman non militer, cybercrime, ancaman ideologi, ya. Ancaman yang ketiga namanya ancaman hybrid. Hybrid itu hibrida, campuran. Misalnya kemarin COVID-19. Itu mengancam nggak? Oh, mengancam. Berapa ratus ribu, berapa juta orang terkena PHK yang akhirnya mereka menjadi turun derajatnya menjadi miskin misalnya karena pendapatannya hilang. Berapa banyak yang kesehatannya terganggu. Ini kan mengganggu nih, mengganggu apa namanya kedaulatan negara nih. Kalau masyarakatnya sakit semua ya nggak jalan negara itu kan gitu ya. Jadi dengan meningkatkan kemampuan literasi digital dan kemampuan bernalar kritis demi menangkal hoax dan pemahaman yang keras,
ini wujud bela negara yang paling relevan? A. Meningkatkan bela diri? Kayaknya enggak deh ya. Ini kan ngomongin cybercrime, propaganda. Kalau bela diri kan fisik. B. Mengikuti pelatihan militer dan semi militer masif? Ini juga fisik. D. Melaporkan setiap aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan negara kepada pihak berwenang. Ini bisa dilakukan. Tetapi tindakan yang paling relevan, nah, yang paling relevan adalah literasi digitalnya. Kalau literasi digital kita bagus, wah nggak akan terpengaruh sama propaganda. Iya deh, karena kita paham gitu. Menggalang solidaritas dan persatuan nasional untuk memperkuat ketahanan bangsa terhadap ancaman cyber. Menggalangnya gimana? Ini bukan, ini tidak real bentuk kegiatannya seperti apa menggalang solidaritas itu ya. Jadi jawabannya C. Ini sepertinya waktunya terbatas sekali 12. Saya sudah nyiapin banyak sebenarnya soal teman-teman nih. Tapi waktu tidak cukup lah di lain kesempatan. Mudah-mudahan Tuhan kasih kita bertemu kembali. Tapi harapan aku teman-teman semuanya lulus. Kembali Kak Nonik, mungkin itu pembahasan dari aku terhadap 15 soal yang sudah teman-teman kerjakan ya. Kemudian aku kembalikan kepada Kak Nonik. Silakan Kak Nonik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik, terima kasih kembali Kak Aziz. Luar biasa ya teman-teman. Pembahasannya mudah banget buat teman-teman mengerti, didetailkan juga penjelasannya, mantap banget Kak Aziz, luar biasa ya. Oke teman-teman, karena kita juga sempat sudah ada yang ikut tes ya, sekarang udah dimulai tesnya. Beberapa orang sudah ada jadwal tesnya dan sekarang kita lagi mau ngadain tryout FR nih teman-teman. Atau Fight Report. Pasti teman-teman udah khas lah ya, udah sering dengar tentang FR ini. Nah, kita lagi mau ngadain tryout untuk FR soal-soal CPNS yang mungkin kemungkinan akan keluar ataupun tipe-tipe soal yang langganan keluar seperti apa. Nah, ini sebenarnya mau infokan aja, mungkin ada teman-temannya dari teman-teman gitu ya yang belum upgrade ke VIP dan VVIP untuk segera diinfokan biar bisa ikut tryout FR yang kemungkinan ini akan segera kita adakan disertai dengan pembahasan-pembahasannya. Jadi boleh diinfokan tuh kalau misalkan ada temannya yang belum di-upgrade ke akun VIP maupun VVIP untuk segera di-upgrade biar bisa mengikuti tryout FR yang akan kita laksanakan segera, itu ya. Oke teman-teman, sekarang kita boleh nih Kak Aziz, kira-kira ada nggak nih tips trik yang bisa dikasih buat teman-teman semua ya, yang mungkin bisa sedikit membantu ataupun sharing-sharing seputar pengalaman Kak Aziz dalam dunia Ya, per-CPNS-an. Oke, ya silakan makasih, Kak. makasih Kak Nonik. Ya, tadi Kak siapa tadi nanya yang soal Kak Sony jawabannya apa? Jawabannya yang A tadi, pendekatannya personal dulu kepada si Budi, siswa yang tadi perilakunya berubah, kemudian pendekatan ke orang tuanya dulu ya. Kalau nggak bisa, baru ke siapa? Ke guru BK-nya gitu ya. The next step ketika Walas sudah tidak mampu, maka BK yang menangani. Itu jawaban aku sementara. Nah, tadi tips dan trik ya, aku nggak punya sebenarnya Kak. Tapi prinsipnya gini, ubah mindset dulu teman-teman. Tes wawasan kebangsaan. Ini ngomongin bangsa. Siapa sih bangsa itu? Bangsa itu kan kita, orang-orangnya. Orang-orang yang tinggal di Indonesia. Jadi wawasan kebangsaan itu ngomongin tentang bangsanya sendiri gitu. Berbeda sama intelijensi umum, di mana soal-soal ini rumusnya kan dari barat teman-teman ya. Barat, sementara kalau kita bicara wawasan kebangsaan, sebenarnya ya ini ngomongin tentang bangsa kita sendiri, jadi bukan hal yang baru, bukan hal yang harus ditakuti sih menurut aku. Yang pertama, mindset itu. Kemudian yang kedua, ketika baca soal, perlahan tetapi tidak terlalu terburu-buru, lebih kepada mengambil konteks. Nanti teman-teman boleh search di YouTube namanya skimming ya. Skimming itu apa namanya? Teknik baca cepat. Ada beberapa metode sebenarnya yang bisa dilakukan. Dengan membaca cepat, kita akan efektif menghemat waktu ketika ditampilkan soal-soal yang panjang. Nah, saya khawatir TWK-nya penalaran. Sebenarnya, saya lebih senang penalaran daripada soal yang hafalan sih. Kenapa penalaran lebih enak? Nalar itu bakal bisa lu jawab kalau lu paham. Ya, lu paham dari mana? Lu paham. Orang paham ketika dia menguasai konsep. Pemahaman itu yang paling bagus pemahaman konsep. Makanya dalam teori pedagogis ya orang pinter itu yang pertama dia tahu, level kedua dia paham, yang ketiga dia menganalisa, yang keempat dia mengaplikasikan. Kalau lu paham, apalagi bisa menganalisa, lu gampang.
mau diobrak-abrik kanan kiri atas bawah itu soal, lu bisa jawab karena lu bisa paham tuh. Ya, jadi pemahaman itu ketika baca satu soal orang yang paham ketika baca satu kalimat orang yang paham dengan orang yang nggak paham konsep itu beda penafsiran di kepalanya. Jadi pahami konsep dengan baik gitu ya, cerna dan abstraksikan. Menurut aku abstraksikan. Kayak misalnya nih, bangsa sama negara bedanya apa? Bangsa talk about people, kita nih ngomongin kita nih orang. Bangsa terdiri dari beberapa suku, suku terdiri dari beberapa marga atau klan, klan terdiri dari beberapa keluarga, keluarga terdiri dari beberapa orang. Jadi satuan terkecil dari bangsa adalah orang. Jadi otomatis bangsa ngomongin orang. Kalau muncul kata bangsa, abstraksikan bangsa adalah masyarakat atau orang Indonesia. Tapi ketika ngomongin negara, abstraksikannya gimana? Negara itu siapa? Pak Jokowi, bukan. Pak Jokowi itu bukan negara. Pak Jokowi itu adalah pemimpin negara. Ya, wilayah Indonesia. Negara itu ini Kak, Sabang sampai Merauke itu bukan negara, itu wilayah negara. Negara itu misalnya eh, eksekutif, yudikatif, legislatif, bukan, itu mereka penyelenggara negara. Jadi negara objeknya memang tidak terlihat, tetapi gambarkan saja kalau ngomongin negara berarti ngomongin organisasi yang menyelenggarakan negara. Ya pemerintahnya boleh, partainya boleh, ya lembaga-lembaga negaranya boleh gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang terakhir, ketika baca satu soal sampai habis kayaknya belum menemukan konsep di dalam soal itu, maksud aku belum paham konsep soal ini yang dicari apa, tinggalkan menurut aku, tinggalkan. Tapi ketika baca satu sekali baca nih dan bisa mengeliminasi, lakukan eliminasi 3 A, B, C, D, E, buang 3 yang menurut kamu jauh, tinggal sisakan 2. Nah, pas sudah tinggal tersisa 2 nih, anggaplah A dan B ini kayaknya jawabannya nih, pas pertama baca ya sampai tuntas A dan B. Nah, pada saat baca yang kedua, jangan baca semua, tapi cari kata kunci. Fokusnya apa? Nyari kata kunci. Dengan menemukan kata kunci, lihat, akan lebih kontras opsi A dan B yang tadinya kelihatan mirip. Ya, A dan B akan terlihat kontras kalau kita bisa menemukan apa kata kunci tadi. Nah, itu yang susah. Kata kunci itu akan bisa ditemukan kalau kita paham konteks narasinya ke bawah, membawa kita kemana. Gitu sih. Dan yang terakhir, satu Kak, aku izin, yang nggak kalah penting, tolong berikan Tuhan alasan, tolong berikan Allah alasan kenapa teman-teman harus lulus tahun ini. Renungkan baik-baik gitu ya. Kanonik, aku kembalikan kepada Kanonik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Kak Aziz. Kalau kita lihat poster kita TWK adalah maut, setelah belajar bareng Kak Aziz, kayaknya udah nggak maut lagi nih. Insya Allah jadi lebih enjoy dalam mengerjakan ya. Oke, untuk tryout sendiri, teman-teman tetap di stay tune aja di media sosial Bisa CPNS, karena akan segera kita informasikan mengenai tanggal tepatnya tanggal berapa. Jadi tetap stay tune dan jangan lupa di follow-follow untuk Instagram Bisa CPNS-nya. Oke, stay tune ya guys. Apa nih yang terakhir terbaik sudah gak ada yang bisa ngelahin? Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan tentang tips dan trik mungkin nanti bisa kita lanjutkan lagi ya teman-teman, karena waktunya sudah hampir habis nih, udah gak kerasa sejam setengah bahas-bahas soal ya sama teman-teman semua. Oke, mungkin pertemuan kita akan segera berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dari Kak Aziz bisa menjadi hal yang mempermudah teman-teman semua buat tes, dan jangan sampai kehilangan semangat dan motivasi karena ini udah tinggal narik anak panah aja ya ini sebenarnya. Tinggal menarik anak panah, jadi teman-teman persiapannya udah pol-polan banget dan percayalah hal-hal positif ya, hal-hal yang sudah teman-teman lakukan dari sekarang itu bisa jadi berbuah manis nanti pada saat di akhir gitu ya. Oke teman-teman, baiklah mari kita akhir aja pada pertemuan pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan maupun kekurangan dalam bertutur kata. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Makasih Terima Kak. kasih Kak Semangat Aziz. teman-teman semua. Ya. Semangat guys. Dadah.